Halo para peternak babi, kembali lagi di video kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri babi yang mau melahirkan. Di sini anak babi induk babi kita ini kita sudah kawinkan di tanggal 29 Maret tahun 2022 dan dia sudah melewati periode masa bunting selama 3 bulan 3 minggu 3 hari, yaitu bulan pertamanya pada tanggal 29 April, bulan keduanya pada tanggal 29 Mei, dan bulan ketiganya pada tanggal 29 Juni. Dan pas 3 minggunya 3 harinya pas di tanggal 23, yaitu besok. Jadi hari ini merupakan tanggal 22 Juli 2022, merupakan hari terakhir masa kebuntingan, dan besok dia akan melahirkan. Dan ciri-ciri fisiknya ini akan kita lihat seperti di video berikut ini. Jadi ciri fisik babi yang mau melahirkan, terlebih yang tinggal 1 hari lagi mau melahirkan, itu biasanya perutnya itu akan turun seperti ini, lalu dia punya puting susunya itu akan membesar, membengkak, ambingnya membesar, membengkak, lalu di bagian pantatnya itu dia berbentuk bengkak seperti ini, dan biasanya akan menggaruk-garuk seperti Anda lihat video ini. Jadi ini adalah salah satu ciri, ini adalah beberapa ciri fisik, ciri khas babi yang mau melahirkan yang kami ambil videonya 1 hari sebelum. Jadi Bapak Ibu yang punya induk babi bisa belajar dari sini, bisa lihat kira-kira bagaimana ciri-ciri fisik babi yang mau melahirkan itu biasanya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba melihat kembali, prediksikan, dan harus menghitung dengan benar tanggalnya pada saat kawin pertama. Di sini kita kawinkan 3 kali kawin, yaitu kawin pertama tanggal 29 Maret itu kita kawin pertama pada sore hari, lalu kita lanjutkan lagi pada tanggal 29 tanggal 30 itu kawin kedua 30 paginya, lalu kawin ketiganya pada tanggal 30 Maret di sore hari. Jadi 3 kali kawin. Jadi kita hitungnya mulai dari kawin pertama itu teman-teman. Kita kawin pertama tanggal 29. Jadi prediksinya 3 bulan 3 minggu 3 hari. Jadi dengan ciri-ciri fisik seperti ini kita bisa prediksikan dengan tanggal kawin pertamanya, maka kita bisa mengambil kesimpulan anak babi induk babi itu akan melahirkan pada tanggal berapa. Jadi teman-teman, kita harus belajar ilmu banyak tentang babi. Babi ini memang lumayan rumit, dia memang memiliki siklus kebuntingan yang cukup rumit. Jadi kita harus benar-benar paham, karena kalau kita tidak tahu tanggal dan kapan melahirkan dan prediksinya selama bunting itu berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, itu akan repot teman-teman. Kita akan kewalan, yaitu pada saat dia mau melahirkan kita tidak tahu. Mungkin pada saat dia melahirkan kita ogah-ogahan di luar, sehingga induk babinya tidak tertolong. Karena memang pengalaman teman-teman, saya dulu waktu pertama kali itu induk babi itu pernah gagal melahirkan, yaitu setelah pada saat dia mau melahirkan saya tidak berada di situ, saya keluar. Akhirnya induk babi tersebut makan kembali janin yang dia lahirkan. Kebetulan waktu dia melahirkan itu anak babinya tidak dalam bentuk anak babi, tapi dalam bentuk janin. Kemudian dia makan kembali. Itu dikarenakan saya sering memberi makanan rumahan yang penuh dengan racun. Nah, kemudian walaupun saya sudah masak kembali, tapi itu sudah ada kondisi toksinnya itu ya. Toksinnya itu yang mempengaruhi janinnya itu teman-teman. Jadi nanti di video berikut itu saya akan berikan makanan-makanan apa yang harus dihindari selama masa kebuntingan. Jadi teman-teman, ini memang suatu yang harus kita pelajari dengan baik, karena saya sudah mengalami hal ini. Dari selama masa kebuntingan ini memang saya tidak pernah kasih dia makanan rumahan. Saya hanya pada makanan yang saya campurkan sedikit dengan premix, dengan mineral 10, ada jagung, ada
ada ampok, ada gandum, ada konsentrat. Jadi ini kita belajar campur sendiri. Dan videonya saya sudah taruh di sebelumnya. Anda cek saja video tentang ini campuran pakan babi bunting, itu saya sudah upload. Itu teman-teman harus pelajari dan ikuti baik-baik, dan teman-teman bisa selipkan dengan makanan tambahan yaitu toge, itu untuk meningkatkan dia punya kesuburan organ-organ dan janin di dalam itu, sehingga waktu anak babi lahir itu dia harus benar-benar sehat teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan waktu selama bunting itu anak babi tidak boleh, babi bunting itu tidak boleh diberi makan sembarangan. Tidak boleh beri makanan yang asal kita kasih makan, yang penting dia kenyang. Itu tidak boleh karena dia sangat rawan sekali teman-teman. Jadi Bapak Ibu para peternak babi yang lain, saya anjurkan supaya perhatikan dengan baik dia punya makanannya. Sama seperti ibu hamil kan, kalau kita kasih makanan yang sembarang maka akan berpengaruh di janinnya anak. Sama juga induk babi. Babi kalau kita kasih makan sembarang maka akan berpengaruh dengan janin yang ada di dalamnya. Bisa gagal, ada yang mati di dalam kandungan. Jadi begitulah teman-teman, namanya kita beternak babi itu cukup rumit. Kita harus belajar sebanyak-banyaknya. Setiap hari kita harus belajar teman-teman. Sering-seringlah nonton di YouTube, cari di Google dan sebagainya. Nonton di beberapa channel teman-teman lain yang sering mengupload tentang video video tentang ternak babi. Saya pun sampai sekarang masih belajar teman-teman. Jadi saya juga malah kadang ada belajar dari teman-teman lain, karena memang ilmu itu tidak sebatas yang kita pikirkan, tapi sebenarnya luas yang bisa kita pelajari dan kita update terus. Jadi kalian harus update tentang makanan-makanan babi yang harus diberikan kepada anak babi bunting dan sebagainya, dan juga bagaimana ciri-ciri fisik induk babi yang mau melahirkan seperti sekarang. Teman-teman harus pelajari, karena itu sangat-sangat berguna untuk kita. Karena kalau satu ekor induk anak babi itu mati, maka kita sudah rugi uang berapa ratus ribu, sudah 1 juta. Kalau kami sekarang, posisi sekarang anak babi itu dijual dengan 1,5 juta. Dari sebelumnya 250, sebelumnya naik ke 500 naik ke 750, sekarang sudah 1 juta. Habis itu 1 juta, sekarang sudah 1.500.000. Jadi anak babi itu semakin hari semakin naik teman-teman. Dan ini kesempatan buat kita para peternak babi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tapi keuntungan itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang terus kita update, maka otomatis kita akan rugi teman-teman. Saya sudah mengalami teman-teman. Saya banyak rugi karena dulu tuh induk babi banyak yang gagal. Ada yang tidak birahi, ada yang terus ada yang melahirkan gagal. Dari situlah saya belajar bagaimana beternak babi yang baik. Jadi teman-teman harus update terus ilmu kalian, cara beternak babi, dan salah satunya juga ciri fisik babi yang mau melahirkan. Oke, saya rasa sekian saja video saya kali ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa nonton terus video Always Channel.